saya Siti Rahma, NIM A03200515. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian tanah, tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama ada Dermawang dengan NIM A03200523 dan Henry dengan NIM A03208308, dan yang terakhir Libra dengan NIM A03200503. Nah, kita masuk pada materi. Tanah merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam modal dasar pertanian. Ada sifat, ciri-ciri, dan tingkat produktivitas tanah yang sangat dipengaruhi oleh sifat kimia, fisika, dan biologi tanah. Nah, biologi tanah adalah ilmu yang mempelajari makhluk-makhluk hidup di dalam tanah, karena ada bagian-bagian hidup di dalam tanah, maka dari itu tanah disebut sebagai living system. Contohnya akar tanaman dan organisme lainnya di dalam tanah. Tanah sebagai suatu pedosistem dengan tanaman tingkat tinggi tumbuh di atasnya membentuk ekosistem yang dibuka, dinamis, sehingga terdapat aliran energi dan bahan atau panas, air, hara, dan bahan mineral organik. Terdapat aliran energi dan bahan yaitu panas, air, hara, bahan mineral, organik, dan organisme. Sifat tanah yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah kesesuaiannya sebagai media pertumbuhan akar tanaman, yaitu air, udara, penyerapan panas, dan pasokan. Unsur hara dalam keadaan tersebut bersama-sama menentukan tingkat kesuburan tanah. Sejumlah besar organisme tanah hidup di dalam tanah. Bagian terbesar organisme terdiri dari kehidupan tumbuhan. Hal ini tidaklah berarti memperkecil hewan-hewan, terutama dalam tahap permulaan dekomposisi organik. Nah, selain pengertian tentang tanah, ada juga sifat biologi tanah. Nah, sifat biologi tanah adalah sebuah studi mengenai aktivitas mikroba dan fauna beserta ekologinya di dalam tanah. Fauna tanah, biota tanah, dan edafon adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut organisme yang menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya di dalam tanah atau sedimen organik di atasnya. Fauna tanah mencakup cacing tanah, nematoda, fungi, bakteri, dan sebagai arthropoda. Dekomposisi materi organik oleh organisme memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat kesuburan dan struktur tanah, sehingga biologi tanah berperan penting dalam menentukan karakteristik tanah.
Baik, terima kasih. Saya akan mempersilahkan pemateri selanjutnya untuk melanjutkan penjelasan tentang tanah. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman kelompok kami. Baik, langsung saja. C. Sifat biologi tanah. Total mikroorganisme tanah. Tanah dihuni oleh bermacam-macam mikroorganisme. Jumlah tiap grup mikroorganisme sangat bervariasi. Ada yang terdiri dari beberapa individu, akan tetapi ada pula yang jumlahnya mencapai jutaan per gram tanah. Mikroorganisme tanah itu sendirilah yang bertanggung jawab atas pelapukan bahan organik dan pendauran unsur tanah, unsur hara. Dengan demikian, mikroorganisme tanah mempunyai pengaruh terhadap sifat-sifat dan kimia tanah. Kemudian bakteri merupakan kelompok mikroorganisme yang paling banyak jumlahnya dalam tanah. Subur yang normal terdapat 10-100 juta bakteri di dalam tanah. Angka ini meningkat tergantung dari kandungan bahan organik suatu tanah tertentu. Selanjutnya, Anas menyatakan bahwa jumlah total mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah digunakan sebagai indeks kesuburan tanah tanpa mempertimbangkan hal lain. Tanah yang subur mengandung sejumlah mikroorganisme populasi yang tinggi. Ini menggambarkan adanya suplai makanan atau energi yang cukup, ditambahkan tambah lagi dengan peraturan yang sesuai. Mikroorganisme pada tanah tersebut, jumlah mikroorganisme sangat berguna dalam menentukan tempat mikroorganisme dalam hubungannya dengan sistem perakaran sisa bahan organik dan kedalaman profil tanah. Kemudian jumlah fungsi tanah. Fungsi berperan dalam perubahan susunan tanah. Fungsi tidak berklorofil sehingga mereka menggantungkan kebutuhan akan energi dan karbon dari bahan organik. Fungsi dibedakan dalam 3 golongan, yaitu ragi, kapang, dan jamur. Kapang dan jamur mempunyai arti penting bagi pertanian. Bila tidak karena fungi ini. Kemudian jumlah tanah. Jumlah fungi tanah. Fungi berperan dalam perubahan susunan tanah. Fungi tidak berklorofil sehingga mereka menggantungkan kebutuhan akan energi dan karbon dari bahan organik. Fungi dibedakan dalam 3 golongan, yaitu ragi, kapang, dan jamur. Kapang dan jamur mempunyai arti penting bagi pertanian. Bila tidak karena fungi ini maka dekomposisi bahan organik dalam suasana masam tidak akan terjadi. Menurut penelitian Arianto 2008, penurunan jumlah fungi tanah yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dalam proses penyiapan lahan telah mematikan fungi tanah dan mengakibatkan menurunnya jumlah fungi tanah. Selain itu, penurunan jumlah fungi tanah juga diakibatkan karena semakin berkurangnya ketersediaan unsur hara tanah yang membantu perkembangan fungi tanah. Akibat diserapnya unsur hara tersebut oleh tanaman kelapa sawit demi mendukung pertumbuhannya. Kemudian total respirasi tanah.
Respirasi mikroorganisme tanah mencerminkan tingkat aktivitas mikroorganisme tanah. Pengukuran respirasi mikroorganisme tanah merupakan cara yang pertama kali digunakan untuk menentukan tingkat aktivitas mikroorganisme tanah. Pengukuran respirasi telah mempunyai korelasi yang baik dengan parameter lain yang berkaitan dengan aktivitas mikroorganisme tanah seperti bahan organik tanah, formasi N, hasil antara pH dan rata-rata jumlah mikroorganisme. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya beri kesempatan untuk teman-teman lain melanjutkan materi. Saya akan melanjut materi yang kemudian disampaikan oleh teman saya, yaitu bagian D, perkembangan tanah. Nah, poin 1, iklim. Iklim merupakan rata cuaca pada jangka panjang, minimal per musim atau per periode atau per tahun dan seterusnya. Sedangkan di antara komponen iklim yang paling berperan adalah curah hujan dan temperatur. Nah, sebagai pelarut dan pengangkut, maka air hujan akan mempengaruhi yang pertama komposisi kimiawi mineral penyusun tanah, yang kedua kedalaman dan diferensiasi profil tanah, dan yang ketiga sifat fisik tanah. Poin kedua yaitu organisme. Pertama, vegetasi yang paling berperan dalam mempengaruhi proses genesis dan perkembangan profil tanah, karena merupakan sumber utama biomas atau bahan organik tanah atau biasa disingkat dengan BOT. Nah, BOT apabila terdekomposisi oleh mikrobia heterotrofik akan menjadi sumber energi dari hara bagi mikrobia sendiri. Nah, yang ketiga vegetasi. Vegetasi sendiri melalui sistem perakarannya akan berpenetrasi ke lapisan bawah tanah dan membawa unsur hara. Sisa perakaran yang mati akan menjadi sumber BOT dan unsur hara sedalam penetrasi akar tersebut. Dan yang keempat, kedalaman pengaruh vegetasi ini terhadap sifat fisik, kimiawi, dan biologis pada profil tanah tergantung pada sistem perakarannya. Pengaruh pepohonan berakar tunggan akan lebih besar ketimbang rerumputan atau tanaman berakar serabut. Poin ketiga yaitu bahan induk. Nah, yang pertama bahan induk yaitu tanah-tanah yang terbentuk dari bahan induk asal bebatuan, beku, asam yang melapuk sangat lambat akan mempunyai Saya akan melanjutkan poin pembahasan materi dari kelompok kami, yaitu faktor pembentuk tanah yang keempat, yaitu ada topografi. Topografi adalah perbedaan tinggi, bentuk, atau kemiringan lereng suatu wilayah dengan kondisi yang relatif dinamis. Topografi mempengaruhi perkembangan pembentukan profil tanah dengan 3 hal, yaitu pertama, topografi mempengaruhi jumlah curah hujan. Yang kedua, topografi mempengaruhi dalamnya air tanah. Kemudian yang ketiga, topografi mempengaruhi tingkat perpindahan tanah atas oleh erosi. Kemudian faktor yang kelima yaitu ada waktu. Periode waktu pembentukan akan menentukan jenis dan sifat tanah yang berbentuk di suatu kawasan, dan perbentukan suatu tanah juga membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, dari kelima faktor pembentuk tanah ini dibagi ke dalam 2 faktor, yaitu pertama, faktor pasif, yaitu faktor-faktor yang menjadi sumber massa pembentuk tanah dan kondisi yang mempengaruhinya.
meliputi bahan induk, topografi, dan waktu. Kemudian faktor yang kedua itu faktor aktif, yaitu faktor-faktor yang menghasilkan energi yang bekerja untuk melaksanakan proses pembentukan tanah, yaitu iklim dan zat hidup. Kemudian yang selanjutnya, proses diferensiasi atau perkembangan horizontal tanah. Proses ini dibagi dalam 4 proses utama, yaitu pertama, penambahan bahan-bahan dari tempat lain ke dalam tanah. Kemudian yang kedua, kehilangan bahan-bahan yang ada di dalam tanah. Kemudian yang ketiga, transformasi atau perubahan bentuk-bentuk bahan yang ada di dalam tanah. Kemudian yang terakhir, translokasi atau pemindahan bahan-bahan di dalam tanah. Jadi inilah penjelasan dari saya, sekaligus mengakhiri penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.